Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adinda Heralia Lestari dengan NIM 2403050037. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi motif dan motivasi pendidikan. Sebelumnya, kenapa sih pendidikan memerlukan motif dan motivasi? Jadi, pendidikan memerlukan motif dan motivasi karena kedua elemen ini merupakan dasar yang mendorong individu untuk belajar, berkembang, dan mencapai tujuan tertentu. Pendidik perlu memahami dan mengelola motif serta motivasi siswa agar proses pembelajaran menjadi efektif. Baik, pengertian motif. Motif adalah dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks pendidikan, motif adalah alasan yang membuat peserta didik melakukan aktivitas belajar seperti mencapai prestasi, mengembangkan keterampilan, atau memenuhi kebutuhan sosial. Peran penting motif dalam pendidikan. Motif pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan proses pendidikan. Berikut adalah beberapa peran penting dari motif pendidikan. Yang pertama, pendorong proses belajar. Yang kedua, pembentukan karakter dan kepribadian. Yang ketiga, arah dalam mencapai tujuan. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan. Yang kelima, penggerakan inovasi dan perubahan. Yang keenam, penguatan etika dan moral. Dengan motif pendidikan yang tepat, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, terarah, dan berdampak positif bagi individu maupun masyarakat. Jenis-jenis motif pendidikan. Motif biologis. Motif ini berkaitan dengan kebutuhan fisik, seperti kebutuhan makan, minum, dan istirahat, yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Contoh, seseorang siswa yang lapar mungkin tidak fokus dalam belajar sampai kebutuhan biologisnya terpenuhi. Yang kedua, motif sosial. Motif ini berkaitan dengan kebutuhan individu yang diterima dalam lingkungan sosial atau kelompok. Contoh, siswa belajar keras agar mendapatkan pengakuan dari teman sekelas atau guru. Yang ketiga, motif psikologis. Motif ini mencakup kebutuhan akan penghargaan diri, aktualisasi diri, atau rasa ingin tahu. Contoh, seseorang siswa mempelajari pelajaran tertentu karena tertarik dan ingin tahu lebih dalam tentang topik tersebut. Yang keempat, motif prestasi. Motif ini terkait dengan keinginan untuk mencapai keberhasilan atau mengungguli orang lain. Contoh, siswa berlatih matematika untuk memenangkan olimpiade sains. Motif afektif. Motif yang kelima, berkaitan dengan emosi seperti rasa senang atau puas dalam mencapai sesuatu. Contoh, siswa merasa bahagia ketika mendapatkan nilai tinggi dan terus belajar untuk merasakan kepuasan tersebut. Pengertian motivasi. Motivasi adalah proses internal yang menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi sangat penting dalam pendidikan karena dapat memengaruhi intensitas, arah, dan durasi belajar seorang siswa. Peran penting motivasi dalam pendidikan. Motivasi dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong utama dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa peran penting motivasi dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, mengarahkan perilaku belajar. Yang ketiga, mendorong ketekunan. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik. Yang kelima, membentuk sikap positif terhadap pendidikan. Yang keenam, meningkatkan kreativitas dan inisiatif. Nomor 7, mendorong kemandirian belajar. Motivasi dalam pendidikan dapat berasal dari faktor internal seperti minat, kebutuhan, atau tujuan pribadi, maupun eksternal seperti
penghargaan, dukungan guru, atau dorongan orang tua. Peran motivasi sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Penerapan motif dan motivasi dalam pendidikannya. Pengenalan motif siswa. Guru dapat melakukan observasi atau wawancara untuk mengetahui apa yang menjadi minat utama siswa. Misalnya, jika siswa menyukai teknologi, pembelajaran dapat diintegrasikan dengan alat-alat digital. Peningkatan motivasi pada siswa. Menggunakan metode permainan atau simulasi untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Dengan memahami motif dan motivasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan membantu siswa mencapai potensi maksimalnya. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.